Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya, utak-atik matematika sudah membahas tentang sudut-sudut istimewa, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sudut-sudut istimewa di kuadran yang lainnya, ya. Yang dimaksud dengan sudut istimewa di kuadran yang lainnya yaitu kelipatan dari 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 45, 45, 90, 135, 180, 225 dan seterusnya, ya. Nah, bagaimanakah cara kita menentukan sudut-sudut istimewa di kuadran-kuadran yang lainnya, yang dimaksud kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4 gitu ya. Yaitu caranya dengan menggunakan sudut berelasi. Oke. Nah, yang harus kalian pahami yaitu mengenai kuadran. Kalau di sini di sini ada diagram Kartesius, maka ada yang disebut dengan kuadran 1, kemudian kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, kuadran keempat. Kayak gini ya. Nih, yang pertama kalian harus memahami tentang kuadran. Oke, untuk kuadran 1 ya, di sini sudutnya antara 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran keempat dari 270 derajat sampai 360 derajat. Oke. Nah ini ya, ini kalian harus tahu tentang kuadran-kuadrannya. Nah kemudian kita akan menggunakan sudut berelasi. Untuk di kuadran kedua, perhatikan di sini 90 sampai dengan 180. Artinya 90 ya, 90 plus sekian atau 180 minus sekian. Nah, sudut berelasinya di kuadran kedua berarti 90 ditambah alfa ya, atau 180 dikurang alfa. Ya. Untuk yang kuadran ketiganya di sini kan 180 sampai 270. Berarti 180 ditambah alfa atau 270 dikurang alfa. Dan kuadran keempat 270 ditambah alfa 360 dikurang alfa. Nah, ini adalah relasi-relasinya. Nah, setelah itu ya, kalian setelah menentukan relasinya, kemudian kalian tentukan tandanya ya, tanda positif atau negatifnya. Untuk tanda positif atau negatif kita lihat ini ya. Pertama untuk di kuadran ke-1, di sini semuanya positif. Ini semua positif. Kuadran kedua sin ya, yang positif. Kuadran ketiga tan positif dan kuadran keempat cos positif. Atau boleh kita singkat atau boleh kita buat jembatan keledainya menjadi semua sindikat tangannya kosong. Ya, semua sindikat tangannya kosong. Nah, terus yang harus kalian perhatikan juga di sini ya, di sini nilai perubahannya. Perubahannya gimana? Untuk sudut 90 atau 270, atau dengan kata lain ini menggunakan aturan penyiku, maka perubahannya adalah ini berubah. Apa yang berubah? Yang berubah, sin berubah menjadi cos, cos berubah menjadi sin, dan tangan berubah menjadi kotangan ya. Gimana untuk sudutnya, untuk perbandingan yang lainnya? Ya sama ya, mengikutin aja. Berarti kalau kosekan berubah menjadi sekan, sekan berubah menjadi kosekan, dan tangan berubah menjadi kotangan. Oke. Nah,
Ini untuk 90 atau 270. Nah, kemudian untuk yang 180 atau 360, maka ini tetap. Tetapnya gimana? Sin, ya tetap sin. Sin tetap sin. Kos tetap kos. Tangan tetap tangan. Nah, contoh soal berikut ini. Tentukanlah nilai dari sin 120. Oke, kalau kita lihat di sini sin 120 sudut istimewa atau bukan? Sudut istimewa, ya. Kenapa? Karena kelipatan 30 derajat, ya. Oke, ini adalah sudut istimewa. Nah, kita lihat dulu yang pertama tadi yang harus kita lakukan. Di sini kita lihat dulu sin 120 derajat ini terletak di kuadran berapa? Ya, berarti antara 90 kan sampai 180 ya. Kalau 120 derajat berarti terletak di kuadran kedua. Oke, kalau terletak di kuadran kedua, maka yang harus kita lakukan yaitu kita gunakan sudut berelasinya. Yang pertama, sudut berelasinya bisa menggunakan 90 ditambah alfa atau 180 dikurang alfa. Oke, kita gunakan dua-duanya. Untuk yang pertama dulu nih. Sin 120 sama dengan kita ubah menjadi sin 90 ditambah alfa. 90 ditambah, nah alfanya berapa? Ini biar jadi 120 ya, berarti 90 tambah berapa? Ditambah 30 gitu ya. Nah, 90 tambah 30 jadi 120. Oke. Setelah ini, setelah kita menentukan relasinya, kemudian kita tentukan tandanya. Tanda untuk kuadran kedua, nilai sin di kuadran kedua ini positif ya. Sinnya positif, berarti positif. Setelah itu kita lihat perubahannya. Oke. Kalau tadi gimana? Kalau 90 berarti berubah. Berubahnya gimana? Sin berubah menjadi cos. Di sini kan kita gunakan 90 berarti berubah. Berubah, sin ini berubah menjadi cos. Cos berapa? Cos yang ini yang kita pakai. Ya, cos alfanya. Cos 30. Berarti sama dengan berapa cos 30? Setengah akar 3. Oke, kita dapat ternyata sin 120 sama dengan setengah akar 3. Nah, kita juga bisa menggunakan relasi yang kedua ya. Kita gunakan relasi yang kedua. Sin 120 derajat itu sama dengan sin, nah, yang keduanya 180 minus alfa. 180 minus alfanya berapa biar jadi 180? 180 dikurang 60 ya. Oke. Kemudian tadi apa? Tandanya positif, berarti biarin aja kalau positif ya. Nah, setelah itu perubahannya untuk yang 180 ini tetap apa? Sin. Berarti sin ini tetap sin. Gitu ya. 60 derajat sama dengan sin 60 setengah akar 3. Ya, ternyata jawabannya sama. Kita coba lihat contoh yang kedua ya. Tentukanlah nilai cos 225 derajat. Kalau kita lihat cos 225 derajat juga merupakan sudut istimewa. Kenapa? Karena kelipatan 45 derajat. Oke. Yang pertama kita tentukan dulu kuadrannya. Nih, kuadran 225 terletak di kuadran berapa? Terletak di kuadran ketiga ya. Kalau terletak di kuadran ketiga, maka sudut berelasinya 180 ditambah alfa atau 270 dikurang alfa. Oke, kita gunakan yang pertama dulu. Cos 225 sama dengan cos ya 180 tambah alfa. 180 ditambah berapa biar jadi 225? Ditambah 45. Oke. Nah, setelah kita menentukan relasinya, kemudian tentukanlah tandanya. Ingat, semua sindikat
tangannya. Berarti untuk kuadran ketiga, tanda yang positifnya itu untuk tan aja. Dan kebalikan dari tan yaitu kotangan. Ya. Nah, kalau cosnya gimana? Cos di kuadran ketiga berarti negatif. Di sini negatif nih. Negatif. Ya. Kemudian setelah kita tentukan tandanya, tentukanlah perubahannya. Kalau 180 derajat berarti tetap. Tetap apa? Tetap cos. Cos berapa? Cos 45. Sama dengan negatif cos 45 setengah akar 2. Ya. Oke, kita gunakan cara yang kedua atau relasi yang kedua. Cos 225 itu sama dengan ini ya, 270 dikurang alfa. Berarti sama dengan cos 270 dikurang berapa biar jadi 225 dikurang 45 derajat. Oh, sama ternyata ya. Oke, sama dengan ya. Setelah tentukan relasinya, kita tentukan tandanya. Kuadran ketiga, cosnya negatif. Negatif berapa? Ya. Nah, kemudian tentukanlah perubahannya. Kalau 270 berarti berubah. Berubah, ya. Cos berubah menjadi sin. Sin 45 ini ya. Sama dengan berapa sin 45? Setengah akar 2. Ternyata jawabannya juga sama, ya. Nah, Kak, apakah harus dipakai dua-duanya? Enggak, ya. Salah satunya cukup. Kalian boleh menggunakan relasi yang pertama atau relasi yang kedua. Kecuali jika ada perintah untuk menggunakan kedua cara, maka gunakan kedua-duanya. Contoh berikutnya, contoh nomor 3, ya. Tentukanlah nilai dari contoh 3. Tentukanlah nilai dari tan 5/3 V, ya. Nah, ini ada V-nya. Untuk yang ada V-nya, biar lebih mudah, kita ubah dulu ya ke bentuk derajat. Cara merubahnya berarti kita tinggal 5/3 V ini kita ubah atau ganti jadi 180 derajat gitu ya. 5/3 V-nya diganti jadi 180 derajat. Nah, kemudian kita bisa coret nih 180 dibagi 3 sama dengan 6. 60, 5 dikali 6, 5 dikali 60 jadi 300 derajat ya. Jadi tan 5/3 V itu sama dengan tan 300 derajat. Oke, kita tentukan tan 300 derajat. Kita lihat dulu tan 300 derajat di kuadran keberapa? Ya, terletak di kuadran ke-4. Di sini antara 270 sampai 360. Berarti kuadran keempat. Nah, kalau kuadran keempat, maka relasinya 270 ditambah alfa atau 360 dikurang alfa. Kita ambil salah satunya aja ya. Misalnya kita ambil 270 ditambah alfa. Berarti tan 300 derajat sama dengan tan 270 derajat ditambah alfanya berapa? Ya, 30 ya, biar jadi 300 berarti 270 ditambah 30. Oke. Ini sama dengan setelah kita tentukan relasinya, kita tentukan tandanya. Ya, untuk kuadran keempat ya, tangannya negatif. Semua sindikat tangannya kosong. Ah, berarti kuadran keempat itu yang positif cuman cos aja. Tangannya negatif. Di sini tandanya negatif. Setelah itu lihat perubahannya. 270 berarti berubah ya. Tangan berubah menjadi kotangan. Ya, kotangan 30. Berapa kotangan 30? Sama dengan negatif akar 3. Kita lihat contoh berikutnya. Jika diketahui cos alfa sama dengan 1/3 dan alfa pada kuadran keempat, maka tentukanlah nilai dari sin alfa, tan alfa, dan sekan alfa. Oke. Nah, sekarang
Kita perhatikan dulu di sini cos alfa ya. Cos alfa itu sama dengan depan per. Oke, kita perhatikan dulu di sini cos alfa. Cos alfa itu sama dengan samping per miring ya. Berarti kalau kita buat segitiganya, di sini buat segitiganya gini. Ini alfa, berarti sampingnya 1, miringnya 3. Untuk bagian depannya, ini bagian depan kita bisa mencarinya karena bukan sisi terpanjang, berarti dikurangi ya. 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan akar dari 3 kuadrat 9 dikurangi 1 kuadrat 1. 9 kurang 1 jadi 8. Sama dengan akar 4 dikali akar 2. Ya, sama dengan 2 akar 2. Berarti yang bagian depannya sama dengan 2 akar 2. Kemudian untuk bagian yang A. Untuk yang A-nya berarti sin alfanya. Di sini sin alfanya sama dengan sin itu depan per miring ya. Depannya 2 akar 2 per miringnya 3. Hati-hati ya. Yang harus kalian perhatikan di sini kuadran keempat. Perhatikan lagi untuk kuadran keempat ya, nilainya yang positif cos aja dan kebalikan dari cos yaitu sekan ya. Berarti selain cos dan selain sekan hasilnya negatif ya. Nah, di sini berarti untuk sin negatif, untuk tan juga negatif, nah, sekan positif. Jadi jangan lupa nih tandanya negatif. Kenapa negatif? Karena terletak di kuadran keempat ya. Sin pada kuadran keempat negatif. Kemudian yang B-nya tan alfa. Tan sama dengan desa depan per samping. Depannya 2 akar 2 per sampingnya 1. 2 akar 2 per 1. Hati-hati lagi di sini terletak di kuadran keempat berarti nilai tangannya juga negatif. Dan yang terakhir yang sekan alfanya. Ini yang D ya. C-nya mana Kak? Oke, C-nya nggak ada, nggak apa-apa ya. Sekan alfanya berapa? Oke, sek itu kan kebalikan dari cos ya. Sekan kebalikan dari cos. Karena cosnya 1/3 berarti sekannya 3/1. 3/1 ya, sama dengan 3. Oke. Nah, jadi yang harus kalian perhatikan pada subbab ini adalah perhatikan tandanya ya, tanda positif negatifnya ya. Lihat apanya? Lihat kuadrannya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan sudut yang lebih dari 360 derajat? Pak, emang ada sudut yang lebih dari 360 derajat? Ada ya. Oke, contohnya apa? Contohnya misal 900 ya. Contohnya berapa? Contohnya 390, 1000, 1500, 3000. Kok bisa, Pak? Oke, kita lihat di sini untuk sudut yang lebih dari 360 derajat. Contohnya gini. Contohnya 390 derajat ya. Caranya gimana? Caranya ini perhatikan, kan ngitungnya tuh dari sini ya, dari sumbu X positif. Gini. Satu lingkaran penuh 360. Nah, supaya jadi 390 berarti kita tambah lagi 30 gitu ya. Jadi kita tambah lagi 30. Nah, sehingga sudut 390 derajat itu gitu ya sama dengan 30 derajat ya, atau berelasi dengan sudut 30 derajat. Gimana kalau 750 contohnya? Ya, untuk 750 berarti satu lingkaran penuh 360 tambah lagi satu lingkaran ya.
Jadi 720 ditambah lagi 30 gitu. Jadi 750 dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga ada sudut berelasi untuk sudut yang lebih besar dari 360 derajat. Sudut berelasinya adalah ini. Untuk sin K dikali 360 ditambah alfa ini sama dengan sin alfa. Kemudian cos juga sama ya. Ini berlaku juga untuk yang lainnya. Sin cos tangen juga sama. Kotangen juga sama. Kosekan juga sama. Sekan juga sama ya. Ini cos alfa dan tangen K dikali 360 tambah alfa sama dengan tangen alfa ya. K-nya ini apa? K-nya adalah bilangan asli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. K ini adalah bilangan asli ya. Oke. Nah, contohnya gimana? Contoh ya, contoh kita lihat contoh. Contoh yang tadi, misal ya. Berapakah nilai cos dari 720 derajat? Berarti sama dengan, nah, ini adalah kelipatan, bukan kelipatan ya. Ini lebih dari 360. Sehingga kita ubah menjadi cos berapa dikali 360? Berapa nih? 2 ya. 2 dikali 360 ditambah berapa nih? 2 kali 360 kan 720. Oh, berarti ditambah 0. Gitu ya. Berarti sama dengan cos 0. Cos 0 berapa? 1. Contoh yang kedua, misal ya, berapakah sin dari 420 derajat? Berarti sama dengan sin, ini 1 ya, 1 kali 360 derajat. Karena kalau kita pakai 2 udah kelebihan. Berarti 1 ya, 1 dikali 360 derajat. Ini ditambah dengan berapa? Ditambah dengan, oh ini biar nggak kelihatannya di 1000. Ini kalinya gini aja deh. 1 dikali 360 derajat ditambah dengan 60 derajat. Gitu ya. Berarti sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3. Oke. Jadi di sini K-nya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nah, tergantung dari berapa derajat besar sudutnya. Di video yang pertama tentang ukuran sudut, Pak Komar juga sudah menjelaskan adanya sudut negatif ya. Sudut negatif yaitu ketika arah putarannya searah dengan jarum jam. Kalau arah putarannya searah dengan jarum jam, maka itu disebut dengan sudut negatif. Contohnya di sini ya. Nah, negatif alfa berarti kalau alfa muternya ke arah kiri, kalau negatif alfa muternya ke arah kanan gini. Ya. Searah dengan jarum jam. Nah, ini negatif alfa. Terus bagaimana perbandingan trigonometri dengan sudut-sudut negatif? Kita bisa menggunakan sudut berelasi untuk sudut-sudut negatif, yaitu gini. Yang pertama untuk sin negatif alfa ini sama dengan negatif sin alfa. Kemudian kalau cos negatif alfa sama dengan cos alfa, dan tan negatif alfa sama dengan negatif tan alfa. Jadi untuk yang cosnya aja di sini cos negatif alfa hasilnya positif. Tapi untuk yang sin negatif alfa dan tan negatif alfa ini sama dengan negatif sin alfa dan negatif tan alfa. Contoh ya, contoh. Berapakah nilai dari sin negatif 30?
Ini sama dengan negatif. Nah, gini ya. Nah, sin negatif alfa sama dengan negatif sin alfa. Negatif sin 30 sama dengan negatif setengah. Ya. Nah, lanjut yang kedua. Yang kedua, contoh yang kedua. Berapakah nilai dari cos negatif 300? Jadi sama dengan ya, cos negatif 300, cos negatif alfa sama dengan cos alfa. Ya, sama dengan cos alfa. Berarti sama dengan cos 300. Oke. Kita lihat lagi di materi yang sebelumnya. Untuk mencari cos 300 lebih dari 90 derajat, kita ingat lagi tentang kuadran. Yang pertama ya, kita harus dulu perhatikan dulu kuadran. Ini terletak di kuadran keempat. Untuk kuadran keempat, maka sudut berelasinya ya menjadi cos 360 dikurang berapa nih biar jadi 300 dikurang 60 derajat gitu ya. Oke. Nah, sama dengan nilai cos di kuadran keempat. Ini kan 300 tuh di kuadran keempat ya. Oke, kuadran keempat nilai cosnya positif. Oke, jadi kalau positif ini tetap positif. Kemudian untuk 360 tetap ya, jadi positif cos 60. Berapa cos 60? Setengah. Gitu ya. Nah, ini contoh penggunaan untuk sudut-sudut yang negatif. Oke, demikian video dari Utak-Atik Matematika. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment di channel ini. Berikan komen-komen yang dapat memotivasi teman-teman kalian untuk terus semangat dalam belajar matematika. Ya, ketemu lagi sama Pak Komar di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.